Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimah lima sabaq wa nasirin bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Pertama-tama yang paling utama, mari kita perbanyak mengucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Semoga kita tidak lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat nanti. Amin. Islam adalah agama yang mendambakan kedamaian dan hubungan yang harmonis. Tetapi kedamaian itu tidak mungkin tercipta apabila rasa damai tidak muncul dalam jiwa manusia. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah bagaimana menimbulkan rasa aman yang menyangkut dirinya atau bahkan terhadap dirinya yang harus ia upayakan oleh dirinya sendiri. Di tengah situasi saat ini ketika wabah COVID-19 begitu masif dan sangat agresif, maka manusia perlu meningkatkan rasa aman dan juga keimanannya, sekaligus juga daya imunitasnya. Iman yang menghiasi jiwa manusia akan membuat hidup mereka tegar apapun yang dihadapi. Di tengah mewabahnya COVID-19, setiap diri kita akan memaknai peristiwa ini sebagai hal yang harus kita maknai, suatu musibah ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat seperti ini manusia membutuhkan rasa aman, ya. Allah menyatakan bahwa rasa aman itu dapat diraih manusia bila menyadari dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Apakah keraguan itu terlarang? Apakah Allah dapat menoleransinya, atau apakah bisikan nuran itu dianggap pelanggaran? Sahabat Nabi sendiri merasakan keganjalan dalam jiwa mereka. Ada semacam keraguan tentang wujud atau keesaannya. Mereka menyampaikan keluhan mereka, "Wahai Nabi, ada ganjalan di dalam jiwa kami, rasanya lebih baik terjerumus ke jurang daripada mengucapkannya." Iman itu dimaknai dengan penyerahan sepenuh hati. Hal ini tidak dilakukan kecuali orang-orang yang mukmin sejati. Sebagaimana Allah Firman Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Anfal 2-3. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jika kita perhatikan ayat di atas, maka terdapat 5 ciri orang-orang yang beriman atau yang kita sebut sebagai orang mukmin. Yang pertama, memiliki getaran hati bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang bergetar adalah hati yang memberikan perhatian dengan baik ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebut. Yang kedua, bertambah mantap iman dan jiwanya apabila dibaca ayat-ayat Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bertawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin
sehingga manusia akan mendapatkan ketenangan, kekuatan jiwa, ridho atas apa yang diperolehnya, dan memiliki sikap optimis serta harapan yang besar. Situasi saat ini ketika di tengah wabah COVID-19 benar-benar sangat menguji keimanan kita. Kita harus menerima kenyataan bahwa wabah COVID-19 ini memang ada dan tetap berusaha menjaga daya imunitas kita. Jika kita tidak mau menerima kenyataan ini, yang artinya bahwa kita akan merasa marah, sedih, selalu berkeluh kesah, maka hal ini akan dapat menurunkan daya imunitas kita. Marilah kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri dan menerima apapun takdirnya, serta tetap berikhtiar semaksimal mungkin agar kita terhindar dari wabah COVID-19 ini melalui physical distancing atau jaga jarak, menggunakan masker jika keluar rumah, menjaga tangan tetap bersih dan cuci tangan pakai sabun, serta berolahraga, tetap optimis dan tenang. Yang keempat, mendirikan sholat. Ketika kita mendirikan sholat, tentunya tidak sekedar menggerakkan bagian tubuh tertentu, namun juga menggerakkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali manusia melaksanakan sholatnya, hatinya tidak tertuju kepada Allah, pikirannya melayang kemana-mana. Nah, sholatnya yang khusyuk akan berdampak pada jiwa dan perilakunya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya dan orang-orang mukmin untuk membaca Al-Quran dan menyampaikannya kepada manusia. 5. Menafkahkan harta, zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk-bentuk pengorbanan, mengeluarkan harta benda untuk kepentingan umat, para mustahik dan duafa sebagai ciri dari orang-orang yang beriman. Kepedulian sosial di tengah pandemi saat ini sangat diperlukan, ya. Banyak sekali para pedagang, tukang ojek, pekerja harian, marbot, guru ngaji, dan sejenisnya merasakan dampak yang sangat berat dari COVID ini. Mereka membutuhkan uluran tangan dari kaum mukminin dan mukminat untuk bisa bertahan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang menganggap mereka lebih takut kelaparan ketimbang terkena virus COVID-19. Hal ini bisa dipahami karena virus COVID-19 ini sangat kecil, ya, dan tidak nampak secara kasat mata, terlebih apabila tanpa ada gejala apa-apa. Di saat bulan suci Ramadan seperti ini, kita sebagai umat muslim betul-betul kita diuji untuk selalu bersedekah bagi yang berkesusahan. Semoga kita semua dapat menjalankan kelima hal di atas tadi sebagai bentuk ujian dalam keimanan dan imunitas kita di tengah wabah COVID-19 di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat menjalankan aktivitas secara normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Yang benar itu datang dari Allah, yang kurang itu datang dari diri kami sendiri. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.